Kenapa DPR harus menganulir putusan MK? Ya jelas, alasannya bukan murni untuk rakyat. Ini murni untuk si bungsu. Setelah putusan MK tentang pilkada kemarin, anggota DPR langsung terbangun dari tidurnya. Untuk pertama kalinya, DPR menunjukkan kinerja yang amat bagus. Mereka rela kerja siang dan malam untuk merevisi aturan tentang pilkada. Semua ini dilakukan demi majikan mereka. Jadi, awalnya kemarin si majikan merasa kecolongan. Kursi wakil gubernur yang tadinya disiapkan untuk putra bungsunya, ini sedang terancam. Alhasil, kalau aturannya nggak sesuai dengan nafsunya, bukan nafsunya yang diatur, tapi aturannya yang diganti. Alhasil, kroninya bergerak cepat. Alasan revisi bisa dicari, tapi tangis si bungsu nggak bisa ditahan. 1 jam saja pembahasan sudah rampung, 1 hari saja putusan MK sudah dianulir oleh badan yang mengaku wakil rakyat. Ya, inilah kisah dari negeri Wakanda, negeri yang amat indah bagi anak pejabat. Sekali tunjuk orang manut, sekali ucap jadi aturan. Sementara rakyatnya berkali-kali berteriak mencari pekerjaan, tidak ada yang mendengar. Karena negeri ini bukan milik rakyat, tapi milik para bedebah. Teman-teman, mari kita kawal putusan MK ini dari para bedebah. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga. Flashback ke April 2024 lalu. Ya, pemerintah menghormati putusan MK yang final dan mengikat. Namun pernyataan Jokowi menanggapi putusan MK dianulir oleh Badan Legislasi DPR RI. Kali ini, Jokowi menilai sebagai hal biasa yang terjadi dalam konstitusi Indonesia. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Pemerintah menghormati putusan MK yang final dan mengikat. Pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Iya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara. Saya cuma pengen singkat aja minta kekompakan kita. Kalau saya bilang Indonesia, kita bilang lawan. Kalau saya bilang DPR, lawan. Oke? Indonesia lawan, DPR lawan. Oke?
lagi rame di DPR ya. DPR ribet banget ya. Kemarin waktu Pilpres kita disuruh menerima tuh keputusan belimbing sayur dicalonkan. Sekarang giliran MK mengeluarkan peraturan terbaru, dia pada nolak. Yang salah kita apa dia ya? Bang, lo jelasin nih bang, gua bingung nih. Oke teman-teman, seperti yang kita ketahui, kemarin Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan amar putusan terkait pilkada serentak, gitu kan. Nah, putusan ini yang harus dijalankan oleh KPU. KPU harus mengeluarkan peraturan KPU di tanggal 23 ini sebagai melaksanakan amanah konstitusi yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi jika wakil rakyat dan dalam hal ini DPR RI bercoba untuk mengangkangi konstitusi dengan mengakali pasal-pasal yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, tidak ada kata lain untuk kita lawan, turun ke jalan untuk kepung DPR RI agar meluruskan amanah undang-undang yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi ya, buat kawan-kawan yang ada waktunya, meluangkan waktunya, mari kita suarakan suara kita untuk mengawal putusan konstitusi besok jam 9 pagi di gedung DPR RI. Oke? Mantap, panjang umur perjuangan, merdeka! Mantap ya. Habis makan nanti. Oke, salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tegaskan sekali lagi, karena kita patuh dan taat dan tunduk kepada aturan yang berlaku, bahwa pada saat pendaftaran nanti karena RUU Pilkada belum disahkan menjadi undang-undang, maka yang berlaku adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi Judicial Review yang diajukan oleh Partai Buruh. Saya mengingat 26 tahun yang lalu, saya juga berada di belakang mahasiswa yang di jalanan, di depan Universitas Atmajaya. Jadi kita pagi ini seperti deja vu. Mungkin bisa saya sampaikan bahwa gerakan ini tidak pernah dikomando, tidak pernah dikoordinatori. Kami jalan begini saja. Dan bukan hanya di ruangan ini atau di jalan sana, tetapi juga di banyak kota, di Pulau Jawa dan Sumatera. Saya kira di Sumatera Barat, di Unan, itu tokoh-tokohnya juga sedang bergerak, bahkan di Bengkulu dan di sepanjang Jawa. Saya nggak tahu apakah di Jawa, di Indonesia Timur, Surabaya juga, ya. Mengapa kami serentak bergerak? Karena kami tidak rela negeri ini dengan hampir 280 juta begitu saja dibajak, dan cara membajaknya itu sangat keji dengan menggunakan tangan-tangan hakim Mahkamah Konstitusi yang adalah lembaganya itu kami perjuangkan sebagai hasil reformasi. Kemudian juga hakim Mahkamah Agung, dan belum lama ini adalah hakim PT UN. Lalu di DPR kita semua seperti dianggap orang bodoh. Kita tahu bahwa mereka sedang merancang desain yang sangat besar, mengubah revisi undang-undang yang tidak kita perlukan saat ini sama sekali. Dan yang terakhir adalah begitu jahatnya aliansi itu. Begitu ada putusan Mahkamah Konstitusi 60-72 hari yang lalu, mereka langsung berkumpul membuat aliansi membegal demokrasi kita, ingin merevisi undang-undang pilkada. Itu kami tidak terima. Kami tidak bisa melihat bangsa kita ini, kita belajar sejarah bagaimana bangsa ini diperjuangkan oleh nyawa, darah, tanah air, air mata. Jadi begitu saja, terima kasih banyak semua teman-teman.